Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari FNN Forum News Network. Saudara, saya dapat berita hari Rabu, sebetulnya 2 hari lalu ya. Ini judulnya serem juga ya. Gimana nggak serem? Wah, penerbangan Jakarta Wuhan dibuka lagi. Ding 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 ding. Penerbangan Jakarta Wuhan dibuka lagi. Anda tahu Wuhan? Wuhan itu mana? Wuhan adalah di Republik Rakyat Cina yang menjadi tempat sumber asalnya beredarnya virus COVID-19. Di situ mulai beredar, tersebar virus COVID ke seluruh penjuru dunia, yang bahkan di India sekarang informasinya mengerikan sekali, terjadi gelombang tsunami COVID. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Kemudian tentang virus itu konspirasi atau bukan, Cina lawan Amerika atau bagaimana, saya nggak tahu, bukan benang saya tidak punya kompetensi di situ. Tapi bahwa virus ini benar-benar membuat rontok perekonomian banyak negara termasuk kita Indonesia, dan korban yang begitu banyak, puluhan ribu yang sakit, ribuan yang meninggal, luar biasa. Dan hari ini kita baca berita penerbangan Jakarta Wuhan dibuka lagi. Saya bacain aja ya. Jalur penerbangan dari Jakarta menuju Wuhan, Cina, pergi pulang dibuka lagi untuk memberikan pelayanan kepada para penumpangnya setiap hari Senin. Informasi yang diperoleh antara di Beijing Rabu, jalur penerbangan tersebut dilayani oleh Lion Air. Lion Air Anda tahu siapa punya? Rusdi Kirana. Dengan menggunakan pesawat Boeing 737-900, pesawat dengan nomor penerbangan JT2619 itu berangkat dari Jakarta pukul 6 pagi, 6.20 pagi, dan tiba di Wuhan pada pukul 12.25. Jadi kira-kira 6 jam penerbangan ya, saudara. Selanjutnya, Divisi Penumpang Internasional Pelayaran Bandara Wuhan menyediakan tempat untuk memberikan pelayanan terkait visa kepada penumpang asing. Oleh karena banyak di antara para pekerja migran Cina yang tidak familiar menggunakan telepon seluler, pihak bandara membentuk tim khusus untuk membantu para penumpang menyampaikan barang bawaan kepada pihak bea cukai secara daring. Saudara, sebelum panjang lebar ngomong Wuhan, ngomong virus COVID segala macam, ini ada pengakuan dari Divisi Penumpang Internasional Pelayanan Bandara Wuhan ya. Bayangkan, dia mengakui bahwa banyak para pekerja migran Cina yang tidak familiar menggunakan handphone. Dan mereka yang diangkut oleh Lion Air dari Wuhan ke Indonesia itu sebagian besar adalah para pekerja di smelter nikel di Sulawesi Tenggara, Morowali, Konawe, dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin ada Opung Luhut mengatakan mereka pekerja yang profesional, yang tenaga kerja kita tidak mampu, tidak bisa, maka kita datangkan dari Cina. Ternyata untuk sekedar handphone saja tidak bisa, tidak familiar. Dan memang datanya mereka juga ternyata tukang gali, tukang ada satpam, ada apalagi itu operator mesin. Pekerjaan-pekerjaan yang rendah sekali, yang bahkan pendidikan mereka pun SMP tidak tamat. Ada datanya. Dan yang luar biasa, mereka dapat gaji untuk satpam saja 10.000 sampai 13.000 yuan. 10.000 sampai 13.000 yuan, 1 yuan 2.000. Jadi satpam dari TKA Cina itu, RRC itu diberi gaji 20 juta sampai 26 juta di pabrik-pabrik smelter nikel di Konawe, Morowali itu. Kita nggak persoalkan bahwa mereka dapat gaji gede, monggo aja silakan. Tapi yang kita tanya, kenapa ada perbedaan yang jauh jomplang? Mereka dapat gaji untuk pekerjaan yang seperti itu, satpam itu 26 juta, sementara tenaga sama di orang kita UMR pun kadang-kadang belum nyampe. Gila nggak? Oke, kita balik lagi ke soal Wuhan tadi. Jadi kita betul-betul nggak ngerti maksudnya pemerintah ini apa. Kita rakyat asli penduduk negeri ini digubrak, dikoprak ya. Sholat di masjid pun dibatasi, suruh pakai jarak gitu ya. Takbiran dilarang, mudik dilarang saudara. Edan nggak mudik dilarang.
tapi mereka membuka kembali jalur penerbangan Jakarta-Wuhan. Ini maksudnya apa gitu loh. Woi, pemerintah mana sih? Siapa pemerintah kalian, siapa nih ya? Nih, sanksi mudik transportasi darat. Ini kumparan yang mengumpulkan. Yang dilarang bus penumpang, mobil pribadi, sepeda motor. Ah, ini ya, ada tuh ya. Tuh. Kemudian yang pengecualian kendaraan pengangkut kebutuhan pokok, monggo ya kan. Kendaraan pengangkut alat kesehatan, silakan ya kan. Kendaraan pengangkut petugas, nah ini juga nggak jelas nih petugas apa nih. Tapi oke lah, silakan aja. Pemadam kebakaran, ya iyalah, masa pemadam kebakaran dilarang gitu ya, dihalangi. Yang terakhir mobil jenazah dan ambulan, oke silakan. Silakan. Sanksi kalau Anda nekat mudik 24 April sampai 7 Mei, maka disuruh putar balik. Pulang oleh petugas di lapangan. Pulang. Tapi Pak, tanggung nih Pak, sampai sini enggak ada urusan pulang. Gitu kan. Mereka tegas juga. Tapi kalau Anda maksa mudik pada 8 Mei sampai 31 Mei, 1 disuruh pulang, putar balik, 2 denda 100 juta atau penjara 1 tahun. Bayangin. Untuk rakyat Indonesia sendiri, kalau mudik itu suruh putar balik, kalau maksa juga denda 100 juta atau penjara 1 tahun. Sanksinya. Baca nggak? Sanksi ini kumparan yang mengumpulkan ya. Tuh. Ngeri bos. Ini maksudnya apa sih pemerintah kita nih? Oh tapi kan gampang kan, nanti di lapangan sih kita bisa begini begitu. No, jangan salah. Nggak sesimpel itu. Karena apa? Karena ada di Jawa Tengah itu, bayangkan coba, ini judul beritanya saya ngeri sekali. Bayangkan. Judul beritanya, Satuan Tempur TNI dikerahkan untuk penyekatan pemudik di Jawa Tengah. Anda mau ngomong apa? Satuan Tempur, baca baik-baik. Satuan Tempur TNI dikerahkan untuk penyekatan pemudik di Jawa Tengah. Bos, Satuan Tempur, bos. Satuan Tempur. Tentara itu dilatih dengan sangat berat, disiplin ketat. Bertempur, membunuh atau dibunuh. Dan ini beritanya jelas-jelas Satuan Tempur. Bukan cuma orang Kodim, bukan cuma orang Koramil, tapi Satuan Tempur. Satuan Tempur ya, Satuan Tempur. Do you know? Satuan Tempur. Saya bacain. Tim gabungan lintas sektoral di Jawa Tengah terus memperkuat persiapan penyekatan arus mudik di sejumlah daerah perbatasan Jawa Tengah, seperti yang difasilitasi oleh kepolisian daerah setempat dalam rapat koordinasi di Semarang Kamis 29 April kemarin ya. Panglima Komando Daerah Militer 4 di Ponorogo, Maijen TNI Rudianto, mengungkapkan lembaganya mendukung penuh menjadi kebijakan pemerintah dalam pencegahan penularan COVID-19 dan melarang masyarakat mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Kami mendukung penyekatan yang dilakukan Polda Jateng, dan saya sudah BKU-kan atau perbantukan personel sebanyak 280 orang di luar personel yang selama ini sudah kita terjunkan di PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saudara, ini aduh. Anda mau ngomong apa coba? Pemerintah jelas resmi melarang mudik, oke? Warga dilarang mudik, oke? Ada sejumlah sanksi, dari mulai suruh putar balik sampai kena sanksi denda 100 juta atau ditahan 1 tahun karena mudik untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19. Oke? Tapi pada berita tadi ternyata pemerintah membuka kembali jalur penerbangan Wuhan Jakarta. Wuhan tempat asal COVID ini beredar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, dan itu sudah dibuka lagi 2 kali hari Senin pagi sampai jam 6 sampai jam 12-an, malam lagi balik dari sana ke Indonesia. Bos edan. Ya Allah, untuk rakyatnya sendiri digebah, diusir, ada hajatan dibubarin, ya kan? Yang punya hajatan dimaki-maki, diomelin, dibawa ke kantor polisi. Orang makan di warung diangkat bangkunya karena COVID.
Astagfirullahaladzim. Rakyat mau mudik dicegat oleh petugas, ditambahkan satuan tempur TNI. Gila nggak? Tapi untuk orang asing monggo, monggo datang, monggo terutama spesialis dari RRC, monggo datang. Aduh, tepok jidat gue, tepok jidat gue, tepok jidat gue, tepok jidat. Ya Allah, kenapa begini sih penguasa kami di Indonesia ini? Ya Allah, kenapa begini? Nggak ngerti saya. Kita disuruh belanja, kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbalik. Belanja baju. Tapi baju kan dipakai untuk lebaran. Lebaran kan mudik, nggak boleh mudik. Terus suruh ngapain? Ya Allah, saudara, inilah negara kita. Inilah negara kita. Anda mau apa? Bunyi ribut berisik, disah gandakan, dijumhurkan, di Anton permanakan, mau bahkan di Habib Rizik kan, aduh, ya Allah, ya Allah. Oke saudara, kita serahkan saja kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.